Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alina hikmatak wanshur alina rahmatak waj'alna minal ulama'il amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 sampai 20 merupakan bab yang kedua daripada birrul walidain. Seperti yang telah kita baca dan kita dengarkan bahwa dari hadis yang pertama sampai ke-10 menerangkan tentang birrul walidain fi hayatihima, berbakti kepada kedua orang tua di masa hidup mereka. Sekarang dari hadis 11 sampai 20 akan menerangkan tentang birrul walidain ba'da mautihima, berbakti kepada kedua orang tua sesudah wafatnya mereka. Al-hadithul hadi asyara. Adapun hadis yang ke-11, an Abi Usaidin Malik bin Rabi'ata As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Usaid, nama aslinya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Usaid, baina nahnu 'inda Rasulillah, ketika adapun kami, yaitu ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun min Bani Salimah, tiba-tiba datang kepada Rasul siapa seorang laki-laki dari Bani Salimah. Faqala, maka berkata rajul, matur rajul, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, apakah masih tersisa min birri abawayya, dari berbakti kepada kedua orang tuaku, syai'un, apa sesuatu, abarruhuma, yang akan berbakti aku kepada keduanya, bihi, dengan syai', ba'da mautihima, sesudah wafatnya keduanya. Qala, bersabda Nabi, na'am, ya, as-salatu alaihima, yaitu mendoakan atas mereka berdua, untuk mereka berdua, wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampunan untuk mereka berdua, wa infadu ahdihima, dan melaksanakan janji mereka berdua, atau di sini diberi makna hutang mereka berdua, min ba'dihima, dari sesudah wafatnya mereka berdua, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, dan bersilatur rahim allati la tusalu, yang tidak disambung ar-rahim, bihima, illa bihima, kecuali dengan keduanya atau sebab keduanya. Artinya memang rahim yang ada ikatan dengan kedua orang tua kita. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman keduanya. Ini adalah cara untuk membahagiakan kedua orang tua kita sesudah orang tua kita wafat. Mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, melaksanakan hutang-hutang mereka, membayar hutang-hutang mereka, melaksanakan janji-janji mereka, silaturrahim kepada famili-famili mereka, dan memuliakan teman mereka kedua orang tua kita. Rawahu Abu Daud. Meriwayatkan akan hadis siapa? Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Qauluhu as-salatu alaihima, adapun sabda Nabi as-salatu alaihima, ay ad-du'a lahuma, artinya mendoakan untuk mereka berdua. Itu ditulis di dalam syarah-syarah hadis ini oleh para ulama. Ruwiya 'anil Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, laulal ahya'u lahalakatil amwatu, jika tiada orang yang masih hidup, maka sungguh akan celaka siapa orang-orang yang sudah mati. Artinya lima yasilu ilaihim,
karena perkara yang sampai kepada mereka yang sudah mati, min du'aihim, dari doanya mereka yang masih hidup, wastighfarihim, dan istighfarnya orang yang masih hidup, wattarahumih, dan permohonan rahmat ilaihim, kepada orang yang sudah mati. Wa qala alaihi salatu wassalam, ummati ummatun marhumatun tadkhulu kuburaha bidunubin kaljibal wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha biistighfaril ahya'i lil amwat. Adapun umatku, ummatun, yaitu umat marhumatun, yang dirahmati, tadkhulu kuburaha, masuk ummati akan kubur mereka, bidunubin, dengan membawa banyak-banyak dosa, kaljibal, seperti gunung, wa takhruju, dan keluar ummati minal kubur, dari kubur mereka, wa qad ghufira laha, dan sungguh diampuni, laha, untuk ummati, bagi ummati, biistighfaril ahya'i, sebab istighfarnya orang-orang yang masih hidup, lil amwati, untuk orang-orang yang sudah mati. Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna hadayal ahya'i lil amwati, apa sesungguhnya hadiah-hadiah orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah mati, min sadaqatin wad du'a'i, nyatanya dari sedekah-sedekah dan doa, wa qiraatil qur'ani, dan pembacaan Al-Qur'an, ta'tihim bihal malaikatu, yaitu datang kepada orang-orang yang sudah mati, biha, dengan membawa sedekah, wad du'a, wal qiraat, al malaikatu, siapa malaikat, fi atbaqin min nur, di dalam atbaq, wadah-wadah, min nurin, dari cahaya, yang terbuat dari cahaya, mukhammaratin bimanadilah min sundusin, yang dibungkus dengan tisu-tisu dari sutra, atau manadil, bungkus. Wa taqulu li ahadihim, dan berkata malaikat kepada salah seorang mereka yang sudah mati, hadhil hadiyatu ba'atha biha ilaika fulanun, adapun ini hadiah, yaitu mengirim biha, akan hadiah, ilaika, kepadamu wahai orang yang sudah mati, fulanun, siapa orang yang masih hidup. Wa yasurruhu bidzalika wa yafrahu bih, maka senang al-mayyit, fa yasurruhu bidzalika, maka membuat senang qaulnya malaikat kepada mayyit, bidzalika, dengan itu, wa yafrahu bihi, dan senang mayyit, bihi, dengan dzalik. Unzur sabil al-iddikar lil Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, lihat kitab Sabil al-Iddikar miliknya Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad rahimahullah ta'ala. Jadi kalau mau lebih lengkap keterangannya, silahkan baca kitab Sabilul Iddikar yang menerangkan tentang fase-fase umur manusia, mulai berada dari keberadaan mereka di perut ibunya, sampai dilahirkan, sampai masa baligh, sampai mati, dikubur, kemudian di alam barzakh, ya, sampai hari kiamat, kemudian di mahsyar dan seterusnya, sampai akhirnya ketetapan Allah yang terakhir, imma ilal jannah au ilal nar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ridhanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu adzan zuhur di belakang Ahlus Suffah, di belakang dalam atau rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.